Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah saum bulan Ramadan. Senang sekali saya Hasbun Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Belum sampai sepekan setelah mengalami peristiwa naas di depan gedung DPR dan masih tergeletak di Rumah Sakit Siloam, Jakarta, Ade Armando ini sudah beraksi kembali. Dia mensomasi Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Ini somasi dilayangkan karena cuitan Edi Suparno di Twitternya dianggap mencemarkan nama baik dari Ade Armando. Tentu saja bukan Ade langsung yang mensomasi Edi Suparno, tapi melalui pengacaranya. Nih, salah satu pengacaranya ini adalah Mu'annas Alaidit. Ini kalau nggak salah dulu ini politisi dari PSI ya, seingat saya ya. Dia mensomasi Sekjen Partai Amanat Nasional ini karena keberatan dengan cuitan Edi di Twitternya. Somasi itu ternyata sudah dilayangkan pada tanggal 14 April tahun 2022 yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu ya. Sekarang tanggal 18, jadi 4 hari yang lalu. Dan surat itu ditandatangani oleh Mu'annas Alaidit dan Aulia Fahmi. Ini terdapat 4 poin yang disampaikan. Ini pertama, bahwa Ade Armando tidak pernah dinyatakan sebagai dalam kurung berstatus tersangka dari pihak kepolisian terkait laporan dugaan penistaan agama. Laporan tersebut katanya sudah dinyatakan SP3 oleh Polda Metro Jaya. Ketiga, ini bahwa yang dicuitkan saudara mendukung tindakan hukum tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama termasuk AA, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa AA sudah diputus bersalah. Poin keempat, bahwa cuitan saudara mengarah ke dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong, garis miring hoax, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15. Untuk itu kami selaku kuasa hukum mengatakan bahwa perbuatan saudara merugikan klien kami dan membahayakan keselamatan baik fisik maupun mental klien kami. Pengacara dari Ade Armando meminta Edi Suparno menghapus cuitannya dan meminta maaf kepada Ade Armando melalui akun Twitter. Dan mereka ini memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Edi Suparno untuk menjawab somasi. Bila dalam kurun waktu tersebut tidak ada itikat baik, mereka berencana melayangkan gugatan pidana dan perdata kepada Edi. Ya, ini kalau kita hitung berarti memang sudah lebih dari 3 kali 24 jam dan kabarnya sih mereka hari ini, hari Senin itu akan melaporkan Edi Suparno ke Polda Metro Jaya. Apa sih sesungguhnya cuitan dari Edi Suparno sehingga Ade Armando sampai bertindak cepat ini tanpa perlu menunggu dia lebih sehat dulu, keluar dari rumah sakit dulu, kemudian ditelaah kasusnya. Rupanya dianggap ini cukup serius sekali ya, sehingga mereka bergerak cepat. Jadi bunyinya Twitternya yang diunggah oleh akun @edi_suparno ini pada tanggal 12 April ya. Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA. Tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA. Itu cuitan dari Edi Suparno. Menanggapi somasi yang disampaikan oleh Ade Armando, DPP Partai Amanat Nasional itu langsung pasang badan. Ini saya kutip dari CNN ya. Ketum dan sekjen adalah simbol dan kehormatan partai. Jika ada tuduhan terhadap mereka berarti berurusan dengan lembaga dan bukan lagi individu. Kami di PAN akan merespon dengan tindakan yang terukur, bermartabat, dan dalam koridor hukum yang berlaku. Itu statement dari Wakil Sekjen Slamet Aryadi. Slamet menilai somasi yang dilayangkan oleh Ade Armando ini, oleh pengacara Ade Armando ini salah alamat. Menurut dia, Ade Armando dan kuasa hukumnya hanya menyimpulkan sendiri cuitan Edi dengan menganggap inisial AA sebagai Ade Armando. Ini memang bahasa hukum ya. Anda mungkin boleh protes ya. Dengan lihat konteksnya inisial AA itu orang akan tahu belakang bahwa itu Ade Armando. Tapi dalam bahasa hukum itu bisa berbeda loh ya. Dia menegaskan bahwa Edi tidak pernah menyebut nama Ade Armando secara gamblang. Slamet Aryadi menyarankan agar Ade Armando fokus pada pengusutan para pelaku pengeroyokan. Selain itu, Slamet Aryadi juga menyarankan kuasa hukum meminta kejelasan perihal status Ade Armando sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.
Semua juga bisa membaca berita dan informasi yang menyebutkan SP3 Ade Armando dicabut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dianggap tidak sah. Seharusnya kuasa hukum sibuk memperjelas ini demi kebaikan Ade Armando sendiri, bukan malah sibuk kirim somasi ke sana kemari, itu kata Slamet Aryadi. Kalau saya buka-buka file di pemberitaan, ini kelihatannya apa yang dikatakan Slamet ini benar adanya ya. Karena hingga saat ini bila mengacu kepada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, status Ade Armando itu adalah tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE berkaitan dengan unggahan yang dinilai merupakan penistaan agama. Ini kasusnya bermula dari seorang karyawan swasta di Jakarta yang bernama Johan Kan. Ini dia melaporkan bahwa Ade Armando itu pada bulan Mei 2015 atas unggahan di status Facebook-nya yang menuliskan bahwa Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues. Itu tulis Ade Armando di status Facebook-nya. Polisi akhirnya menetapkan Ade Armando sebagai tersangka pada bulan Januari tahun 2017. Ia dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Namun pada 21 Februari ini, jadi kira-kira ya 1 bulan berselang lah, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus Ade Armando telah dihentikan. Polisi beralasan penerbitan SP3 ini, SP3 surat perintah penghentian penyidikan ya, itu dilakukan lantaran tidak ditemukan unsur pidana pada perkara tersebut. Tak puas dengan keputusan Polda Metro Jaya, Johan Kan kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, pada bulan September 2017, Hakim Tunggal Aris Bawono Langgeng memutuskan penerbitan SP3 atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE atas Ade Armando itu tidak sah. Dengan begitu status Ade Armando kembali menjadi tersangka. Nah, walaupun sudah berstatus tersangka, sampai sekarang lebih dari 4 tahun berselang kasus Ade belum diproses dan dibawa ke pengadilan. Ini saya kok belum bertemu ya dengan apakah kemudian ada status baru dari Ade Armando. Kalau saya bongkar-bongkar di media itu apakah kemudian diterbitkan SP3 kembali. Nah, ini saya belum dapat update-nya gitu. Jadi kalau Anda menemukan fakta itu Anda silakan melakukan ralat ya, karena kalau dengan membaca status itu tadi berarti bisa jadi somasi dari pengacara Ade Armando ini nggak tepat ya, Sekjen Edi Suparno. Kenapa? Karena pertama tadi status Ade Armando itu sudah di SP3-nya sudah dibatalkan, berarti dia kembali menjadi tersangka. Dan kedua, memang disebutkan bahwa dia tidak menyebut langsung nama Ade Armando, tetapi menjadi nama AA saja. Selain Sekjen PAN Edi Suparno, peristiwa pengeroyokan Ade Armando ini juga menyeret seorang profesor dari Universitas Gadjah Mada bernama Profesor Karnawijaya. Guru besar ilmu kimia di Fakultas di Fakultas MIPA UGM itu dibully di media sosial, bahkan juga didoxing karena unggahannya di Facebook berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan Ade Armando. Yang nemu celananya jangan lupa dikembalikan ya, mau dipakai ngajar, itu kata Karnawijaya dalam unggahannya, itu yang viral di media sosial. Unggahan yang sudah dihapus itu rupanya sempat di capture, di screenshot, dan kemudian disebarkan di dunia maya. Nah, tadi saya sebut selain dibully, Profesor Karnawijaya ini juga menjadi korban doxing. Ini data-data pribadinya dibongkar di media sosial. Karena juga disebutkan sebagai sebagai kelompok radikal, dan yang cukup berat disebutkan bahwa orang tuanya itu terlibat dalam Negara Islam Indonesia (NII). Ini berkaitan DI, TI, NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, hari Senin ini tadi ini karena kasus itu karena sudah diperiksa oleh Dewan Kehormatan berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Namun keputusannya dia tetap diperkenankan mengajar. Nah, menghadapi kasus yang menimpanya ini, kemudian Profesor Karna berencana akan melaporkan kasusnya ke polisi. Dia menyatakan statusnya itu hanya untuk bercanda, sama seperti dia menyoroti fenomena sosial lainnya. Memang di akun Facebook-nya dia banyak sekali menyoroti berbagai peristiwa fenomena sosial. Salah satunya yang saya kira paling sedang hit kalau di Jogja ini ya ini klitih ini ya, anak-anak muda yang kemudian melakukan kejahatan di jalanan.
Bagaimanapun kasus Ade ini memang menjadi salah satu peristiwa yang banyak menyita perhatian publik ya dalam setidaknya sepekan terakhir ini. Kalau kita amati pemberitaan di media dan perbincangan di media sosial ini bahkan mengalahkan aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung secara masif di seluruh Indonesia. Bayangkan ada satu peristiwa seorang Ade Armando itu bisa mengalahkan unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah sampai kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan betapa publik sangat menaruh perhatian terhadap peristiwa yang menimpa Ade Armando. Dibicarakan di mana-mana, bahkan kemudian menjadi trending topik berhari-hari. Ada yang membicarakannya secara serius, tapi saya lihat banyak juga yang menjadikannya bahan candaan atau dalam bahasa Pak Profesor tadi sebagai guyonan saja. Kalau semua mau dipersoalkan oleh Ade Armando atau pengacaranya, dipastikan mereka tak akan punya cukup waktu dan cukup tenaga ya untuk melayaninya. Ini banyak sekali seperti air bah. Ini memang fenomena di era digital itu. Nah, apakah sebenarnya tidak lebih baik kalau Ade Armando itu fokus pada penanganan kesehatan yang mengalami luka sangat serius? Sebagaimana dikatakan oleh juru bicara keluarga Nong Darul Mahmada, Ade itu kan sempat muntah darah dan mengalami pendarahan di kepala. Ini kalau benturan di kepala ini memang dampaknya cukup serius. Jadi memang perlu penanganan yang hati-hati juga dan perlu keseriusan dan kesabaran. Dan biasanya kalau orang yang mengalami trauma di kepala yang berat itu memang tidak boleh diajak mikir yang berat-berat gitu, apalagi kemudian berperkara dengan orang lain, apalagi kalau nanti kemudian perkaranya bergulir ke pengadilan, dia harus datangkan menjadi saksi, kan ini saya kira cukup berat lah buat Ade Armando. Dan menurut saya di luar itu yang jauh lebih penting itu sebenarnya bukan kita sekarang kemudian mencari-cari kesalahan, kemudian mengintai kembali kesalahan masing-masing. Saya kira mestinya hal semacam itu kita sudahi ya. Kita harusnya mulai sama-sama menangani persoalan serius yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap Ade Armando, yakni terjadinya pembelahan masyarakat yang kemudian memunculkan sebagai prasangka, antipati, kemudian sikap bermusuhan dan yang tadi itu kemudian berwujud pada aksi kekerasan terhadap Ade Armando. Kasus Ade ini saya menyebutnya sebagai salah satu gejala atau simptom dari penyakit masyarakat kita yang lebih serius, yakni pembelahan. Bila tidak sama-sama kita bereskan persoalan utamanya, ini penyakit utamanya, maka peristiwa buruk yang dialami Ade Armando itu bisa kembali berulang, bahkan mungkin dalam skala yang jauh lebih besar. Dan itu tidak hanya terjadi pada para buzzer pendukung pemerintah, tapi bisa juga terjadi pada sebaliknya, pada kelompok oposisi. Jadi saya sih menyarankan agar peristiwa semacam ini tidak perlu kita perpanjang, gitu. Kemudian kita cari-cari kesalahan. Kita sepakat bahwa kita tentu saja mengutuk peristiwa kekerasan semacam ini tidak boleh dilakukan kepada siapapun, bukan hanya pada Ade Armando, kepada para buzzer dan lain-lain. Tapi semua warga Indonesia tidak boleh mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh Ade Armando, karena ini menurut saya peristiwa ini juga melawan hak asasi manusia ya, bertentangan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Bagaimana seorang figur yang cukup sebenarnya terhormat ya pada Ade Armando, seorang pengajar dengan gelar akademis yang mentereng, S3, doktor gitu, kemudian dipermalukan, ditelanjangi di depan umum, dan auratnya kemudian menyebar kemana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini menurut saya tidak boleh terjadi lagi. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.